Salam, arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita bahas lanjutan latihan soal yang pekan sebelumnya. Nah ini kita kemarin habis bahas ini kan ya, masih inget kan? Kitaplar, kezlar, kutular, dan lain-lain. Nah ini ada lanjutannya. Lanjutannya adalah di sini. Jadi ini ada catatannya ya. Ada note di situ. Nah ini instruksi yang di sebelah sini. Itu instruksinya apa Ini pada intinya adalah ini ya. Jadi kalau ada kata-kata benda misalnya yang mereka diikuti oleh numbers atau angka atau menunjukkan kuantitas, di belakang kata benda tersebut kita nggak usah pakai tambahan lar ataupun ler gitu intinya. Contoh ini ya, yang ini misalnya uch chojuk, 3 anak-anak. Nah jadi nggak usah ditulis uch chojuk lar, itu nggak perlu ya. Jadi cukup hanya uch chojuk, 3 anak kecil. Terus ada iki kalem, 2 pensil. Terus besh bardak, 5 gelas. As kishi, as itu artinya sedikit, kishi itu artinya orang, sedikit orang. Terus cok itu artinya banyak ya, bisa sangat bisa banyak, tapi kalau menyatakan kuantitas berarti dia artinya banyak. Cok insan, banyak orang, bukan cok insan lar ya, tapi cok insan. Jadi kita boleh pilih apakah mau cok insan atau insan lar, salah satu ya. Jadi nggak boleh rewog, nggak boleh semuanya diambil. Terus yang ini hitch itu apa ya, nothing, tidak sama sekali gitu. Jadi kalau hitch ya banjo itu foreigners. Jadi kalau hitch ya banjo nggak ada foreigner sama sekali, hitch gitu. Oke. Nah itu. Terus yang sebelah sini nih. Nah di dalam bahasa Turki itu ada beberapa kata yang kita kan udah belajar ya, ketika vokal itu, silabel itu berakhir dengan vokal tebal atau kalın unlu, misalnya a, o, u, dia harusnya datang bersama dengan lar, harusnya ya, lar. Jadi kayak kemarin kutular misalnya ya. Terus apalagi kezlar, bardaklar. Nah itu kan ketika dia vokalnya tebal, dia berakhir dengan lar. Tapi ada beberapa kata dalam bahasa Turki yang dia diperlakukan khusus bagaimana? Jadi walaupun dia berakhir dengan huruf a, o, u, sufiksnya itu bukan lar, tetapi ler. Kenapa? Nah ini berlaku khusus untuk kata-kata yang merupakan serapan dari bahasa asing. Biasanya kalau serapan bahasa asing itu di Turki lebih banyak dari bahasa Arab ya. Jadi kalau kata benda itu berasal dari bahasa Arab, belakangnya itu bukan lar tetapi ler. Nah ada apa aja nih, ada beberapa kata. Ini gak usah dihafal sekarang, nanti juga lama-lama teman-teman akan terbiasa, biar gak jadi pertanyaan aja di masa depan, kok yang itu saat ler bukan saat lar gitu kan. Nah ini perlu dicatat bahwa itu adalah kata serapan dari bahasa asingnya, dari bahasa Arab dalam hal ini. Saat ler, saat itu artinya jam ya, saat ler waktu lah ya. Hayal ler mimpi, hayal, imajinasi, haler perihal sesuatu. Seyahat itu trip, perjalanan. Seyahat ler. Terus roller, alkohol ler, itu alkohol. Terus sembol itu simbol, gampang kan ya ngingetnya, simbol ler. Misal itu ya misal, pemisalan, misal ler. Bener nggak ya? Nanti saya coba cek lagi ya. Terus meshgul itu artinya sibuk, kesibukan, meshguler. Petrol minyak, petroler. Kalb, nah ini kalb ini dari kata kolb, hati ya, kalbler. Terus ideal, mirip kan dengan bahasa Indonesia idealer gitu. Oke, jadi kata-kata ini walaupun seharusnya dia pakai lar, tetapi karena dia merupakan serapan dari bahasa asing sehingga akhirannya yang dipakai adalah ler tuh. Oke, bisa ya. Lanjut, ini di bawahnya
Ini aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Çoğul yapalım. Ini kita bikin jamak ya. Jadi kan ini udah ada katanya di dalam singular atau tekil. Nah, terus kita bikin kalau mau jadi jamak itu bakal jadi gimana? Tinggal kita tambah apa? Ler atau lar ya. Gitu, oke? Nah, kalau defter ini karena dia vokalnya tipis berarti akan defter ler. Elbise ler. Bangka, nah ini baru lar karena dia tebel ya. Bilet ler. Defter itu buku catatan, elbise itu baju. Bangka atasan ya, maksudnya elbise baju atasan. Bangka itu bank, bilet itu adalah tiket, erkek itu laki-laki, erkek ler. Orange itu student, bener. Terus sorun itu problem. Sorun deal, bukan masalah, no probs. Sorun lar. Terus buro lar. Buro. Ev itu rumah, evler. Terus film ler. Ya, terus balık itu ikan, fish. Balık lar. Eczane itu adalah apa sih? Apotek. Eczaneler. Terus oda itu kamar, odalar. Ekmek itu adalah apa? Roti. Ekmek ler. Terus bulaşık itu dishes, apa? Cucian piring kotor. Bulaşıklar. Terus kahve, ada yang tahu kahve? Kahve itu adalah kopi, kahveler. Oke. Geser ke sini. Masih ada 3 baris. Nah, ini agak gede deh biar nulisnya nggak kagok. Park itu taman, parklar. Hotel itu hotel, hoteller. Numara number, numara lar. Sandalye ler. Orman lar. Orman itu hutan. Kira itu sewaan, nyewa. Kira lar. Çamaşır, nah kalau ini cucian baju ya, laundry. Çamaşır lar. Ini piano lar. Nah, sisa ini kira-kira apa nih? Tebak ya. Boleh tulis di kolom komentar. Oke. Terus kita ke bagian sini. Nah, ini soru eki mi yes or no question. Nih ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah yes or no question, itu adalah mi mu gitu. Kalau dia gandengnya motor. Nah, ini mi mu. Jadi kalau di dalam lanjut ya. Nah, ini mi question itu kalau akhirannya a dan e maka dia me. Kalau akhiran silabel terakhirnya suku katanya itu ei maka dia mi. Kalau ou itu mu, kalau eu itu me. Gitu. Jadi di sini nih aplikasinya. Jadi kalau kita bikin pertanyaan bla 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 me, bla 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 mi, mu me, jawabnya adalah evet. Evet itu yes. Kalau enggak hire itu adalah no. Tapi ada tambahannya ya, kalau bilang no hire bla 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 deal. Not. Deal itu not. Jadi hire bla 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 deal. No, not bla 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 gitu. Ini contohnya ya. Contohnya ada di sini. Nah, ini. Jadi dia kalau misalnya dibikin contoh, pertanyaannya adalah, ini adalah ini ya. Budolap itu adalah lemari. Budolap nih. Karena di akhirannya a, budolap me. Ini lemari bukan? Jawabannya yes. Evet. Jawabannya evet. Dolap. Iya, lemari. Gitu. Terus yang ini. Sorry. Nah, yang ini bu, ini masa me, ini meja bukan. Jawabannya hire, no. Masa deal, bukan meja. Koltuk itu maksudnya sofa ya. Jadi
Bumasame, apakah ini meja? Bukan meja, tapi sofa gitu maksudnya ya. Oke. Terus satu lagi yang ini bunlar itu ini tapi banyak ya. Bunlar köpek mi, ini anjing bukan? Jawabannya iya anjing. Evet köpek. Kalau misalnya ini kucing, misalnya jawabannya adalah hayır gitu kan, kayak yang tadi hayır köpek değil kedi misalnya gitu ya. Oke. Nah itu aja teman-teman untuk latihan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Görüşürüz.